dan guru-guru yang lain serta teman-teman. Selamat sore. Nah, jadi saya dari tim presisi video dokumenter akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, sejak pada tanggal 28 September kemarin, kita melakukan pengunjungan ke Kampung Aceh Pulau dan ke Sekolah Alam Papua yang sudah saya jelaskan di presentasi pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, selesai pengunjungan itu, kita pertemuan presisi membahas proyek apa yang akan dibuat berdasarkan hasil observasi. Dan setelah didiskusikan, kami memilih proyek video dokumenter. Kemungkinan ini kedengarannya agak susah ya Kak untuk anak SMP seumuran kita. Tapi ya gimana ya, kita tuh udah bertekad banget untuk membuatnya dan pasti bisa. Selanjutnya, karena kami sudah memilih proyek video dokumenter, kami melakukan diskusi bersama guru bahasa Indonesia kami, yaitu Pak Nana Widianto. Setelah melakukan diskusi proyek, kami memutuskan yaitu membuat naskah, narasi, dan pengambilan produksi film kami, dan selanjutnya pengeditan, selesai pengeditan, dan jadilah filmnya. Tapi dikarenakan sebelumnya kita membuat naskah dan narasi. Dalam pembuatan naskah kami, kita membuat rancangan tayangan yaitu dalam satu teaser, selanjutnya dengan rancangan waktu yaitu 6 menit 15 detik. Selanjutnya dikarenakan kita kekurangan klip waktu itu, jadi kita melakukan pengunjungan kembali ke Kampung Aceh Pulau. Dan awalnya kita nggak ada kepikiran untuk mewawancara lagi ya, karena di kunjungan pertama kita sudah mewawancarai Bapak Martin Ohe. Tapi kebetulan ada salah satu kenalan yaitu Pak Kori Ohe, dan kita sempat ketemu di Aceh. Kita kepikiran untuk wawancara lagi akhirnya, karena di sebelumnya kita belum tahu sejarah aslinya banget ya. Jadi selanjutnya itu kita ke kunjungan kembali ke Kampung Aceh Pulau. Kita bertemu dengan Pak Kori Ohe, dan setelah itu kita mewawancarai Bapak Kori Ohe. Bapaknya menjelaskan dari sini gini. Apakah perlu saya menjelaskan sejarahnya? Secara singkat aja ya. Ya, singkat. Lanjut, Sarul. Nah, jadi yang menurut Bapak Kori Ohe menceritakan tentang dahulunya kepercayaan orang Aceh yaitu dewa dari Gunung Siklop. Dia mempunyai 2 putri yang bernama Ayohoy dan Hebekoi. Nah, mereka itu memakai pakaian yang berasal dari kulit kayu. Nah, itu disebut sebagai malo. Ya, namanya adalah malo. Tetapi bukan hanya sebagai malo, itu juga digunakan sebagai pembungkus bayi atau sebagai jenazah. Seperti itu. Itu untuk singkatnya aja. Selanjutnya selesai itu kita pengambilan produksi film. Kita mengambil klip-klip di sekitar Pulau Aceh. Pertama kita ke Dermaga Kalkote. Setelah itu kita pakai speed dari Dermaga Kalkote sampai ke Kampung Aceh Pulau. Itu kemungkinan cuma 5 menitan aja pakai speedboat. Dan ya seru banget sih naik speed. Walau awalnya tuh agak gini-gini, tapi gak apa-apa. Selanjutnya kita setelah pengambilan produksi video kami, kita melakukan penyidikan video dokumenter disertai dengan guru bahasa Indonesia kami selaku guru pembimbing kami. Setelah kita pengeditan, dalam proses pengeditan itu jujur itu agak sedikit susah ya. Bahkan sampai hari ini kita baru selesai, karena itu agak sedikit susah banget. Tapi hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya kita diskusi hasil akhir proyek kami. Setelah diskusi dan filmnya jadi. Nggak tahu filmnya bisa ditontonin atau enggak. Kenapa kita mengambil film ini, proyek ini?
dan juga sudah hampir punah, namun diselamatkan karena cinta yang ada pada masyarakat sehingga terus melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman tim presis saya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ada, boleh dipanggil Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih judul Sentuhan Cinta dalam Goresan Kulit Kayu sebagai judul dari film dokumenter kami. Sebagai sebuah anugerah. Jadi kami milih judul ini karena banyaknya nilai yang diajarkan dari bagaimana proses kulit kayu hingga menjadi bentuk lukisan lalu digunakan untuk kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan masyarakat di kampung asing. Jadi bagaimana mereka menceritakan nilai kesabaran, kelemah lembutan, dan juga ketulusan dalam pembuatan kulit kayu. Juga bagaimana generasi zaman ini, khususnya mereka yang di kampung asing, melestarikan lukisan kulit kayu yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka dari zaman dahulu. Jadi bagaimana juga mereka mengenalkan lukisan kulit kayu kepada dunia tentang maknanya, keindahannya, juga keunikannya. Dan poin lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka memanfaatkan kulit kayu dalam kehidupan mereka untuk kesejahteraan masyarakat di kampung asing. Jadi di sanalah terdapat cerminan cinta dalam kesejahteraan masyarakat asing. Selain itu, kami memiliki harapan. Harapan kami dalam pembuatan film dokumenter ini adalah kami ingin generasi-generasi muda di zaman ini memiliki kesadaran untuk menjaga alam dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin sebagai penyedia bahan baku dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Karena di zaman ini, seperti yang kita ketahui, generasi-generasi muda anak-anak zaman sekarang banyak yang sangat terpengaruhi oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan akibat buruknya, dampak buruknya itu mereka mulai lupa dengan budaya-budaya mereka sendiri. Kalau ada sedikit sejarah di mana dulu lukisan kulit kayu dari Aceh ini hampir dilupakan karena masyarakat di sana sempat berhenti melukiskan kulit kayu tanpa alasan yang jelas. Namun mereka kembali melukis di atas kulit kayu karena mereka melihat karya-karya lukisan mereka yang ada di museum-museum luar negeri di Prancis dan berbagai tempat lainnya. Jadi kami membuat film dokumenter ini dengan harapan budaya kita tidak akan terlupakan karena hidup tanpa budaya sama dengan makan makanan tanpa garam. Hambar yang keras. Kampung Aceh Pulau beserta segala kesenian yang ada di dalamnya merupakan surga tersendiri dari Papua. Jadi mari kita buat dunia terpesona dengan berbagai kesenian yang ada di dalamnya dan membuat mereka tidak mampu melupakan tanah. Meskipun banyak lika-liku yang kami alami selama pembuatan film ini, kami bersyukur karena orang-orang di sekitar kami juga siap membantu. Mulai dari kesulitan ketika menerjemahkan naskah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan di mana kami sudah mulai kehabisan ide selama membuat film. Tapi kami bersyukur guru-guru di sini dan teman-teman kami juga mau membantu. Khususnya Pak Nanang yang merupakan guru pendamping kami. Pak Nanang selalu siap untuk mengarahkan kami di saat kami mulai kehilangan arah.